Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Sabira. Selamat pagi Fatia. Eh, ini udah direkam belum sih? Udah deh. Udah. Oke, pagi ini kita akan belajar tentang menggunakan AI untuk menyiapkan book marketing. Nah, book marketing apakah itu, guys? Jadi book marketing itu adalah kegiatan memasarkan buku ya. Jadi mungkin habis selesai nulis, kamu pengen masarin buku kamu untuk dijual atau mungkin nggak dijual, mungkin kamu cuma sekedar pengen orang download dan ngebaca buku kamu gitu ya. Nah, kegiatan ini disebut dengan memasarkan buku atau buku. Oke, tadi sama. Nah, jadi sebenarnya book marketing itu juga bisa kita lakukan sebelum bukunya selesai. Jadi ketika kita nulis gitu ya, perlu nunggu sampai bukunya itu selesai baru bikin postingan untuk memasukkan buku. Nah, itu caranya dengan membuat postingan di sosmed biasanya kan, untuk membuat orang tertarik atau penasaran dengan buku yang sedang ditulis. Nah, jadi walaupun bukunya belum ada, tapi seenggaknya orang tahu kalau kamu tuh lagi nulis buku gitu. Dan orang jadi kalau bisa kamu juga kasih tahu bukunya itu tentang apa sih gitu. Supaya orang, oh iya ya kepo-kepo gitulah, pengen tahu. Nah, AI bisa membantu kita membuat postingan di sosmed. Nah, kita tinggal kasih tahu nih sosmed apa yang kamu punya dan minta AI untuk bikin campaign atau rencana postingan selama sekian hari. Nah, kenapa kita harus ngasih tahu eh, jenis sosmed kita? Karena postingan di IG itu kan pasti beda dengan di FB. Pasti beda juga dengan di Twitter gitu. Karena memang medianya berbeda kan. Kalau di Twitter mungkin cuman 140 karakter gitu. Kalau di FB bisa panjang, bisa kayak blog post, bisa kasih link juga. Kalau di IG yang lebih, ini kan lebih visual ya, IG kan harus ada gambarnya, terus tapi nggak bisa ada link. Jadi walaupun ada link orang nggak bisa klik gitu. Nah, itu kan beda. Nah, jadi kita kasih tahu apa jenis sosmed kita. Atau mungkin kamu nggak mau bikin sosmed tapi kamu mau bikin blog post juga bisa gitu. Kasih tahu bahwa kamu ingin bikin blog post. Dan minta AI membuat rencana postingan selama sekian hari. Nah, kemudian gak cuma bikin rencana doang, tapi juga bisa minta untuk bikinin materi atau isi postingannya, gitu ya. Nah, ini contoh tahapannya. Jadi, sebelum kita posting-posting itu kan tentu kita kayak persiapan dulu kan. Nah, persiapannya itu apa aja? Itu antara lain kita tentukan target pembaca. Ini sebenarnya kita menentukan target pembaca itu kan sebelum kita menulis gitu. Misalnya kita mau bikin apa sih nih gitu. Kita mau bikin cerita untuk anak usia misalnya 10 tahun sampai 12 tahun gitu. Tapi kadang juga kita nulis-nulis aja gitu ya. Terus, aduh ini untuk target pembaca usia berapa ya? Nah, itu tetap bisa kita tanyain ke AI, nanti minta dianalisa cerita saya ini termasuk eh, target pembaca usia berapa nih gitu. Terus kita juga nyiapin blurb. Blurb itu yang deskripsi belakang sampul buku itu. Dan tema. Tema itu maksudnya cerita ini nih lagi ngomongin tentang apa, misalnya persahabatan atau petualangan atau apa gitu ya. Dan pesan atau pesan moralnya juga bisa. Dan kelebihan buku. Jadi supaya kita bisa pakai kelebihan buku ini buat promo-promo lah istilahnya. Nah, terus ketika bukunya sedang ditulis, sebelum dia jadi gitu kan, kita bisa bikin postingan yang ini, memancing rasa ingin tahu pembaca. Penasaran terhadap buku yang ditulis tuh tentang apa sih gitu. Kayak di spoil-spoil dikit gitu. Terus tahapan 3 setelah bukunya jadi, nah ya udah
membuat pembaca tahu bahwa buku ini udah jadi loh gitu dan kalau misalnya mau beli di sini atau misalnya kalau mau download di sini gitu. Jadi nggak mesti ngebeli, bisa juga cuman ngedownload aja bisa. Nah, jadi di tahap satu, contohnya seperti ini. Eh, kita kan perlu tahu pada siapa kita memasarkan buku tersebut. Kita bisa minta AI mengevaluasi target pembaca yang cocok. Jadi ini kalau misalnya kita pas nulis kita nggak mikir untuk anak usia berapa, tapi kita pengen tahu kira-kira cerita ini cocoknya untuk anak usia berapa sih gitu misalnya. Chat, berikan aku spesifikasi target pembaca yang cocok untuk cerita berikut. Masukkan cerita kamu. Nah, terus selain target pembaca juga kita bisa minta AI bikin blurb cerita. Cuman kelemahannya AI itu yang selama ini aku coba, dia tuh suka ngasih spoiler. Jadi kan kalau blurb itu kan harusnya kan nggak ada spoilernya kan, maksudnya bikin penasaran tapi kita nggak ngasih tahu endingnya apa ya nggak. Misalnya petualangan mencari kucing, terus eh, kita jangan kasih tahu akhirnya kucingnya ketemu atau enggak gitu kan. Tapi si AI ini kadang dia ngebikin blurbnya kayak gitu. Akhirnya kucing itu ketemu dan mereka bla 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 gitu. Nah, itu nanti bisa kamu edit. Jadi maksudnya kalau dia udah bikin blurbnya, kamu bisa edit untuk menghilangkan spoiler-spoilernya. Nah, ini misalnya kita pakai prompt yang ini. Buatkan blurb cerita berikut sebagai deskripsi belakang sampul buku. Jangan kasih spoiler ending dan buat agar calon pembaca penasaran. Terus kita juga bisa minta AI untuk mengidentifikasi ini, tema, pesan, dan kelebihan buku kita. Tema ya tadi tadi itu misalnya tentang persahabatan atau apa, terus pesannya apa? Kan biasanya ada pesan moralnya kan misalnya kepada sahabat kita harus apa saling perhatian gitu. Terus apa kelebihan buku kita gitu. Nah, itu akan berguna buat kita memasarkan buku. Kemudian di tahap kedua tadi, pas lagi bukunya ditulis, kita bisa minta AI untuk membuat rencana postingan ya. Nah, jelaskan dengan rinci apa yang kamu tulis. Nah, di sini kita bisa pakai rangkuman bisa atau analisa yang tahap satu tadi ya. Misalnya tadi analisa target pembaca, analisa tema, kelebihan dan lain-lain. Dan minta bikin rencana postingan. Nah, ini contohnya. Misalnya gini. Chat, aku sedang menulis novel tentang petualangan Emmy dan Adrian mencari kucing yang hilang. Target pembacanya anak SD dan cocok dibaca pas liburan. Jadi cerita liburan lah ceritanya. Terus buatkan aku rencana campaign di IG selama 7 hari yang membuat orang penasaran terhadap buku yang sedang aku tulis. Di hari terakhir, kasih tahu link untuk membaca buku tersebut. Misalnya gratis bisa dibaca di Google Playbook. Ini contoh ya. Nah, ini yang dia buat ini baru rencana postingannya ya. Jadi misalnya hari Sabtu eh, posting tentang diri kamu sebagai penulis. Hari kedua posting tentang apa ide cerita kamu gitu. Misalnya yang tadi yang si mencari kucing hilang. Hari ketiga posting tentang karakternya si Emmy. Hari keempat apa gitu. Jadi itu baru baru rencana. Nah, selain rencana, kita juga bisa minta si AI ini untuk bikin isi dari caption si IG itu. Ya, jadi ini bisa menulis isi postingan atau kontennya. Dalam hal ini kalau tadi IG berarti kan captionnya kan. Kalau misalnya FB ya berarti status FB gitu. Misalnya gini, chat aku sedang membuat campaign untuk membuat temanku di sosmed penasaran tentang novelku yaitu petualangan. Ini yang tadi sama sih sebenarnya. Atasnya ini sama. Untuk ngasih konteks ke si AI-nya gitu. Tapi kalau misalnya ini dalam satu chat bisa langsung tolong buatkan aja. Karena kan tadi kita udah ngasih tahu kalau kita lagi mau ngapain nih gitu kan. Tolong buatkan caption IG untuk rencana postingan hari pertama. Nah, dia ternyata di hari pertama itu si AI menganjurkan untuk posting tentang karakter utama si Emmy dan Adrian dengan ilustrasi dan deskripsi singkat tentang kepribadian mereka serta hubungan mereka dengan kucing yang hilang. Pakai bahasa santai dan informal anak SD. Nah, ini untuk
Karena gini kan, kalau kita bikin caption IG atau sosmed, selain IG juga bisa. Biasanya kan kita kalau nulis nggak kalimat baku kan. Biasanya sih kan tulisannya kayak santai gitu, kayak kayak ya kayak conversation sehari-hari lah, kayak bahasa sehari-hari. Kita perlu kasih tahu kita maunya seperti apa gitu. Kalau kalau enggak, mungkin dia nanti akan bikinin ya yang agak formal gitu, gitu ya. Nah, ini contohnya hasilnya. Ini caption yang dia bikin nih. Dia bikin juga nih sama emoji-emoji ini. Kalau teman-teman kenalin nih Ami sama Adrian. Ami tuh dia ramah banget sama semua binatang. Dia suka banget sama kucing. Dan kucing kesayangannya tiba-tiba menghilang gitu. Adrian itu sahabat baik Amy dari dulu banget. Dulu banget. Mereka kompak dalam mencari si kucing. Dia keren dan pemberani, siap nemenin Amy di petualangan seru mereka. Nanti bakal ada ilustrasi keren mereka berdua, jadi stay tune ya gitu. Nah, ini contoh contoh caption yang dibikin oleh si AI. Oke, terus terakhirnya setelah bukunya jadi, kita juga bisa minta dia untuk bikin selling atau promotion post untuk WA atau FB. Ya untuk IG juga bisa gitu. Ini kan cuma contoh ya. Jadi definisikan siapa audiens postingan kita. Nah, contohnya gini, chat aku ingin mempromosikan novelku tentang petualangan Amy dan Adrian. Buatkan postingan WhatsApp untuk, nah ini audiensnya nih, ibu-ibu yang punya anak SD gitu. Kenapa perlu audiensnya itu? Karena ya kalau misalnya untuk buku anak, kemungkinan yang akan menerima postingan WA itu yang promo-promo itu kan biasanya ibunya kan. Eh, Bisa juga sih sebenarnya anaknya nerima, cuman biasanya yang suka bergabung di grup-grup kepenulisan itu kan ibu-ibunya. Jadi makanya audiensnya itu untuk si ibu-ibu yang punya anak SD ini gitu. Kalau misalnya kita nulis yang kayak novel remaja atau novel dewasa gimana? Ya udah nggak usah apa? Nggak usah dibikin audiens terpisah antara pembaca dengan penerima iklan istilahnya. Sama, berarti udah langsung aja si target pembacanya siapa. Terus beritahu mereka kelebihan buku ini. Nah, buat dalam bahasa yang santai dan informal dengan nada persuasif. Persuasif kan meyakinkan gitu ya. Buku itu aku jual dengan harga sekian. Nah, seperti itu. Nah, contoh, kita akan langsung coba pakai cerita yang ingin atau sudah kamu tulis. Nah, sekarang kan kamu udah nulis nih, atau mungkin cerita yang dulu atau yang kemarin yang dipakai buat apa workshop kemarin. Kemarin workshop apa deh? Oh, yang feedback cerita ya. Bisa pakai yang itu. Nah, minta chatbot membuat rencana campaign di medsos pilihan kamu untuk 7 hari. Pastikan target pembacanya siapa. Siapkan ketujuh postingan itu sampai final. Ini kalau sempat, kalau enggak apa-apa. Kalau cuma satu apa dua postingan. Dan share with the class. Oke, kita coba. Oke. Chat, aku sedang menulis novel tentang petualangan Amy dan Adrian mencari kucing yang hilang. Target pembacanya anak usia SD, cocok dibaca pas liburan. Buat aku rencana campaign di IG selama 7 hari yang buat orang penasaran terhadap buku yang sedang kutulis. Oke, kita cek hasilnya apa nih. Oke, jadi kata si ChatGPT, ini rencananya. Jadi hari pertama tentang pengenalan karakter. Hari kedua tentang teaser plotnya, plotnya seperti apa. Terus hari ketiga behind the scene. Oke, hari keempat interaksi dengan pembaca. Hari kelima sneak peek ilustrasi. Hari keenam review pendahuluan. Oke. Hari ketujuh pengumuman link buku. Nah, di sini dia juga ngasih, ternyata dia ngasih fotonya apa nih? Misalnya dia foto atau ilustrasi karakter Emmy dan Adrian dengan deskripsi singkat siapa mereka. Oke, kalau yang ini fotonya dia nggak ngasih tahu ya. Nah, kalau misalnya dia nggak ngasih tahu, nanti kita bisa tanya. Untuk hari kedua, eh, gambar atau fotonya apa nih yang bisa kita pakai? Nah, sebelumnya kita bikin captionnya dulu. Karena ini dalam satu chat, aku nggak perlu ngejelasin lagi tentang yang ini nih, petualangan Amy Adrian, bla bla bla.
Aku langsung aja minta chat, tolong buat caption IG untuk hari 1. Nah, kita lihat. Nah, contoh caption IG untuk hari 1. Selamat datang di petualangan seru bersama Emi dan Adrian. Keduanya siap memulai. Gini ya, kalau misalnya kamu cocok, ini bisa langsung kamu kamu copy paste gitu untuk posting. Tapi kalau kurang cocok, kamu bisa ini retry. Nah, bagaimana dengan yang ini? Siapa yang siap untuk petualangan seru, bla 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 gitu ya. Jadi enak kan, udah dibikinin, tinggal dipakai. Terus misalnya bikin lagi ya, misalnya chat, tolong buat caption IG untuk hari 2. Hari 2, oke hari 2 ini apa dah? Hari 2 itu, oh teaser plotnya, potongan kecil cerita atau kutipan menarik. Ini kan karena kita nggak ngasih kutipan ya, kita cuma ngasih penjelasan singkat, petualangan Emi Adrian. Kalau misalnya kita ngasih satu cerita penuh, misalnya, chat aku sedang menulis cerpen Emi dan Adrian mencari kucing. Berikut adalah cerpennya, titik dua gitu. Jadi kita nggak usah ngasih tahu target bla bla bla. Kita langsung aja kasih cerpennya. Kita bisa minta tolong buatkan kutipan yang menarik dari cerpen di atas gitu. Nah kalau yang ini captionnya cuplikan menarik dari kisah mereka yang petualangan dan rasa ingin tahu. Kita tanya aja. Untuk hari 2, gambar apa yang bisa aku pakai di postingan IG-nya, misalnya gitu. Nah ini, dia nganjurin, dia menyarankan untuk menggunakan gambar seperti potongan halaman buku yang berisi teks menarik dari kisah Emmy dan Adrian. Misalnya ambil potongan dialog antara kedua karakter utama, memancing rasa ingin tahu. Oke. Atau bisa juga pakai ilustrasi karakter yang sedang dalam situasi menegangkan atau berpetualangan. Oke, gitu ya. Nah, ini kamu coba, terus nanti tulis di Canva. Linknya aku kasih bentar. Tulis di Canva. Ini can edit. Aku kasih di chat ya. Aku kasih di chat. Nah, di sini nanti ada, seperti biasa, ini bisa milih yang mana. Dan ini ada beberapa prompt. Ini nggak mesti dicoba semuanya. Yang kita coba yang ini aja nih. Yang bikin rencana postingan sama isi postingannya, captionnya. Yang ini aku cuman sediain supaya siapa tahu kamu pengen nyoba-nyoba gitu ya. Tapi ini coba-coba sendiri aja. Nah, yang kita bikin itu yang ini, yang prompt 2. Aku sedang menulis novel tentang bla bla bla, target pembacanya bla bla bla. Oke. Nah, ini contohnya aku bikin seperti ini. Ini prompt aku yang tadi. Nulis novel tentang petualangan Amy Adrian mencari kucing, target pembacanya, bla bla bla, buat rencana 7 hari. Nah, ini kan tadi apa? Jawabannya. Hari pertama pengantar, hari 2 pengenalan karakter, behind the scene, terus pengumuman peluncuran. Terus setelah itu aku coba untuk hari pertama aku bikin captionnya. Chat buatkan caption IG untuk hari 1. Nah, ini dia ngasih 3 alternatif nih. Ya, terus karena dia belum tadi tuh dia belum ngasih tahu eh, gambar apa yang bisa aku pakai, jadi aku nanya aja, gambar apa yang bisa aku sertakan dalam postingan hari ini, ilustrasi karakter, foto, teaser, dan lain-lain. Ya, oke. Jadi cobain ini. eh Satu aja juga nggak apa-apa. Kalau mau banyak, misalnya mau hari 1, hari 2, pokoknya semua sampai hari 7 mau dicobain boleh ya. Ini cuman contoh aja. Oke, kerjain di nama masing-masing. Di sini ada. Oke, punya Afrin.
Afrin bikin cerita tentang pindah rumah. Oke. Ini langsung oh ini udah ada isinya langsung ya? Apa ini baru rencananya doang yang pertama? Ada bunyi apa itu? Itu baru yang dikasih sama Bart, Kak. Oke. Oh, ya. Oke, ini jadi di sini hari pertama oh ini judul ini nih ya, judul postingannya ya. Buku pindah rumah akan segera rilis. Gambar poster novel dengan tagline yang menarik. Misalnya, petualangan seru saat pindah rumah. Berarti bisa ditulis. Caption yang berisi informasi singkat. Misalnya, hai adik-adik. Oke, oke. Em, Yang pertama ini. Yang kedua, siapa karakter favorit? Gambar poster. Chat. Tiga karakter utama. Oke, caption. Siapa karakter favorit kamu? Oke. Ini bukunya udah ditulis atau belum ya? Oh, mungkin ini maksudnya. Dari gambar tersebut siapa yang paling kamu suka gitu kali ya. Karena kan pembacanya kan sebenarnya belum tahu siapa karakternya gitu. Oke, terus ceritakan pengalaman saat pindah rumah. Isi gambar poster novel dengan latar rumah. Oke, ini bagus nih, memancing interaksi pembaca, ya kan? Berisi ajakan untuk berbagi cerita pengalaman. Pernah pindah rumah? Yuk ceritakan pengalamanmu di kolom komentar. Oke, hari keempat, soal seru tentang pindah rumah. Bagus juga nih. Untuk menjawab pertanyaan seru gitu ya. Oke, jawab pertanyaan di kolom komentar. Hari kelima, giveaway. Oke, ada giveaway nih. Like, comment, and share. Oke, good. Countdown. Oke, tinggal 1 hari lagi nih. Ya, ini gambar poster novel dengan link untuk membaca novel. Oh, ini masih ada di bawahnya. Oke, ini apa nih? Ada kabar baik nih. Oke, ini sama kayak yang tadi atau beda? Call to action. Oke. Ini ceritanya ini Afrin nulis untuk oke, ini kan dia gaya 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 kontennya kan dia bilang hai adik-adik gitu ya. Kalau emang kamu suka seperti itu nggak apa-apa. Tapi kan biasanya ada yang kalau posting tuh lebih ke hai teman-teman gitu. Jadi eh, audiensnya itu dianggap dianggap sama dengan kita gitu. Hai teman-teman atau hai adik-adik bisa juga. Ini nanti kalau misalnya, nah ya bisa kamu edit sesuai dengan gaya bahasa kamu ya. Misalnya kan si ini kan belum tentu dia tahu seperti apa style kita gitu. Jadi kalau ada yang kurang cocok bisa langsung kamu edit seperti itu. Oke, ada komen atau pertanyaan, Afrin? Menurut kamu gimana? Apakah ini bakal membantu untuk Tentu saja. memasarkan? Kenapa? Iya, ini mungkin membantu kalau misalnya aku punya buku sendiri atau Iya ya, enggak buat ngejualan gitu. ya. Oke oke. Ini lumayan bervariasi sih ini kontennya, ya kan? Ini ada karakternya, terus ada memancing apa? Interaksi sama pembaca gitu ya. Terus ada giveaway juga. Aku nggak aware kalau itu juga ada opsi itu gitu. Keren keren. Oke, Afrin. Ini apa nih? Gambar, oh yang ini ya. Oh, ini bisa. Mau pakai gambar apa aja nih? Bisa, bisa. Oke, Kak, terus. aku mau tanya. Iya, iya. Siapa nanya? Syabira, Sabira. bener Kak, Balnya malah ngasih spoiler buat hari keempat. Bener kan? Ya, tapi aku jadinya bingung diganti sama apa.
minta ide lain aja gitu. Misalnya berikan aku 10 ide lagi atau berikan aku 7 Oh, ide lagi untuk apa? Konten ininya, konten campaign-nya, rencana postingannya gitu. Oke, Oke, Kak. Naila, apa nih? Oh ini ceritanya ya. Seorang anak yang tinggal di medan bekas pertempuran, bekerja sebagai pencari barang reruntuhan bersama kedua temannya yang lain. Suatu hari dia tak sengaja menemukan rahasia temannya, yaitu menyembunyikan seorang tentara musuh yang telah lumpuh yang ternyata adalah kakaknya. Temannya memohon, wait, ini kenapa nggak langsung dikasih nama ya? Temannya memohon agar protagonis tidak melaporkannya pada ketua mereka. Sebenarnya dipaksa untuk keputusan berat antara melapor atau... Oke, ini emang sengaja nggak dikasih nama apa gimana? Bu Sari, saya belum kepikiran namanya. Asal aja dulu si Adi, Budi, sama siapa gitu. Waduh. Iya. Biasanya kan kalau ada namanya kan jadi apa? Pas bikin kontennya kan, oh ya ini gambarnya si Adi gitu, gambarnya si Budi gitu. Oke, oke. Iya, cuma saya belum dapet namanya jadi. It's okay, it's okay. Terus ini buatkan blurb cerita berikut untuk deskripsi belakang. Oke. Yang ini ya. Di tengah reruntuhan pasca perang, seorang anak menjalani kehidupan sebagai pencari barang bekas bersama teman-temannya. Namun ketika sebuah rahasia gelap terkuak, dia terjebak dalam pilihan yang memilukan. Diksinya. Memelihara kepercayaan teman atau mengkhianati desa mereka. Oke, rahasia yang tersembunyi mengancam keamanan dan menguji tekad dalam memilih antara kesetiaan dan kebenaran. Dalam kisah yang penuh konflik moral, hadirnya pertempuran di antara kesetiaan pada teman dan tanggung jawab pada komunitas, di mana garis antara kebenaran dan keberanian jadi kabur. Gimana menurut kamu blurbnya? Oke apa ini apa udah kamu edit apa seperti yang dikasih? Itu masih murni sih, belum saya edit. Cuma kayak ada beberapa kata-kata yang, loh kenapa gini? Oh, iya iya iya. Iya. Agak nggak Mm-mm, agak nggak nyambung. Apalagi menurut saya yang itu sih mm. yang ngomongin tanggung jawab pada komunitas. Itu agak, hah? Atau mungkin gini, apa kamu kasih kalau misalnya udah ada ceritanya gitu ya, kamu kasih Ya. aja ceritanya terus minta dia ngerangkum, baru Ah, nanti ngebuat blurbnya. Jadi kan dia kayak punya akses ke isinya kan. Kalau ini kan ya. kayak kita jelasin mungkin dia kayak kurang nangkep apa sih maksudnya gitu. Oh, iya, iya. Oke, bisa. Kadang-kadang aku juga apa eh ngedapetin gitu maksudnya hasil dari AI kadang suka ada yang berulang gitu. Misalnya udah ngebahas tentang apa tadi kesetiaan terus di ngomongin lagi kesetiaan Iya, ngomongin lagi gitu. Itu jadi kadang berputar aku notice tuh. Ini kok kayak ada kalimatnya sebenarnya nggak berulang tapi kayak topik bahasannya tuh kayak diulang sama dia sama gitu. aja. Iya sama aja benar-benar. Terus apa Itu nih? Hah? yang saya belum selesai di prom yang ketiga sih, Bu. Tapi yang prom yang tentang postingan harian itu, waduh banyak banget. Saya Oh nggak gitu. sanggup bacanya. Kopi aja kopi ininya apa Hmm. beberapa. Oke, terus analisa tema pesan dan keunggulan. Oke, temanya persahabatan dan kesetiaan. Moralitas dan konflik batin. Oke, pesan kompleksitas keputusan. Kadang-kadang tidak ada pilihan yang benar-benar mudah. Jaelah. Keputusan sulit harus diambil demi kebaikan yang lebih besar. Waduh. Terus apa nih? Makna pengorbanan. Baik dalam menjaga rahasia seseorang maupun dalam mengambil keputusan sulit. Oke. Keunggulan cerita, konflik moral yang kuat. Oke, daya tarik utamanya adalah konflik batin yang mendalam oleh protagonis yang akan membuat pembaca terusik. Oke. Lingkungan yang memikat. Oh, iya, karena kan ini settingnya nggak biasa gitu ya. Pengaturan cerita di medan bekas pertempuran menambah latar yang kaya dengan konflik internal dan eksternal. Oke. Pemasaran bisa difokus pada audiens yang menyukai cerita dengan konflik moral yang kuat, karakter yang kompleks,
dan pengaturan latar yang menarik. Ini sepertinya aku akan membacanya deh. Oke nih, terus kampanye pemasaran dapat menekankan pada aspek emosional, oke, dilema moral dan lain-lain. Oke, ini dia udah menganalisis ininya ya. Terus buatkan rencana campaign. Oke, jika 10 pembeli pertama mendapat diskon 20%. Oke. Caption, selamat datang di perjalanan yang penuh misteri. Saya sangat senang untuk berbagi petualangan yang menggetarkan. Ini cukup menggetarkan ya. Dari buku yang saya tulis. Oke. Bersiaplah untuk merasakan petualangan. Ya, oke, oke. Siapa yang akan dipilih? Kesetiaan atau kebenaran? Gambar medan bekas pertempuran. Oke. Hmm, ini hari kedua apa nih? Oh dia kayak teaser gitu ya. Oke. Hari ketika rahasia tembusnya terungkap. Ya, dia kayaknya lebih ke ini ya, apa? Dia eh postingannya itu lebih menekankan ke konflik-konflik dari si tokohnya ini, ya kan? Kayak misalnya dia apa nih keputusan sulit gitu kan, terus ada rahasia. Jadi dia nggak eksplisit ngejelasin misalnya nih tokohnya siapa gitu, tapi dia lebih ke apa yang terjadi di dalam cerita tersebut. Nah, kan ini lagi kan konflik moral ini, kesetiaan. Oke, konsekuensi akhirnya menanti. Oke. Mengakhiri kayak di dalam keheningan keruntuhan tersembunyi rahasia yang akan menggoncangkan hati. Cah, elah. Temukan konflik moral yang memilukan. Oke. Gimana menurut Naila rencananya sih? Ini AI-nya Claude ya? Claude ya? bukan Oh, bukan. ChatGPT. Oh, Ya, ChatGPT. Oke, oke. Gimana menurut kamu? AI-nya dramatis. Drama banget ya nggak? Iya, Menggetarkan hati. Ya gitu. Ini masih bisa diedit sih. Mungkin iya. karena yang informasi yang kita berikan juga terbatas kan. Mm, Jadi dia nggak bisa ngulik kayak yang lain kan mungkin dia bisa nyaranin tampilkan gambar si siapa tadi Adi gitu. Terus ceritakan tentang si Adi gitu. Ini mm, karena deskripsinya lebih ke apa isi ceritanya, konfliknya. ya, Jadi dia ngulik itu terus nih dari hari pertama sampai ke hari ketujuh gitu. ya. Ya, oke. Ada yang mau ditanyain lagi? Nggak ada sih Bu Sari. Oke, nanti bisa dicoba-coba kalau misalnya kamu masukin yang cerita eh, secara keseluruhannya gitu ya, supaya si Siap. AI-nya punya konteks yang lebih banyak tentang ceritanya. Oke, ini apa nih? Oh, ini yang mempromosikan buku. Oke, WhatsApp remaja muda. Halo sobat buku, kamu pasti suka dengan ini. Oke, judul, the genre, bla bla bla. Mm-mm. Gimana menurut kamu ininya, kata-kata promosinya? Kelebihannya masih agak gimana gitu ya, Agak tapi hard sell gitu ya? misalnya selain yang kelebihan buku kayaknya masih lumayan oke gitu. Heeh. Oke. Oke, good, good. Nextnya siapa nih? Fatia. Rencana campaign novel cerita Muhammad Al-Fatih. Oke. Hari pertama, pahlawan yang tak terkalahkan. Beri teaser tentang sosok Muhammad Al-Fatih. Oke. Terus hari kedua, post foto Masjid Al-Fatih di Istanbul. Keren nih. Jadi ini kan, karena dia berkaitan ya. Hari ketiga, potongan cerita tentang kepiawaian Al-Fatih dalam berbagai ilmu. Oke. Hari keempat, unggah ilustrasi perang Konstantinopel. Teaser klimaks penaklukan kota itu secara ajaib. Ini idenya bagus-bagus nih. Kutipan motivasi. Nah, ini nih suka ada kan kalau misalnya
apa, promo buku gitu kan suka ada kutipannya tuh, kutipan motivasi, ini bagus nih. Terus kita perluasan. Ini juga nih, apa, unexpected gitu ya. Aku baru, oh iya kan ini ya, bisa juga posting peta perluasannya, oke juga nih. Unggah cover buku, oke. Hmm, bisa, ya. Dia lebih lebih ke informatif ya, kalau si ini, AI-nya ngasih ide-idenya itu, karena mungkin ini, apa namanya, ada tokoh sejarah yang bisa diulik lebih lanjut gitu. Jadi makanya di sini sampai ada foto masjidnya, terus ada kayak ilustrasi perang, motivasi sama peta perluasan ini cukup ini nih, cukup orisinil lah kalau menurut aku. Gimana, Fatia, kalau menurut kamu gimana? Ada kesulitan atau kamu kurang puas dengan si AI-nya? Nulis di mana nih? Oh, oke. Mana dia? Oh ya, ini ya. Oke, terus ini captionnya ya. Hari pertama, menunda tugas dan belajar dari kesalahan. Oh, ini ya yang kemarin ya, karena yang Muhammad Al-Fatih ini kan sebenarnya tugasnya si Yasmin itu ya, tugas sekolahnya ya. Oke, terus dia bilang apa nih? Aku kesal karena harus mengerjakan tugas meringkas sendirian. Apalagi waktunya semakin menipis. Bagaimana ya menyelesaikan masalahnya? Tetap ditunda atau belajar dari pengalaman? Masih banyak hal yang kita belajar. Oke, pahlawan besar. Ini sebenarnya pembaca belum tahu ya. Tugasnya si Yasmin itu sebenarnya meringkas atau merangkum atau mempelajari kisah Muhammad Al-Fatih. Jadi ini mungkin bisa diedit karena ini belum, ini kayak ngasih spoiler nggak sih terhadap ceritanya gitu. Jadi mungkin lebih ke oke, masalahnya si Yasmin dulu aja. Dia dia apa punya tugas yang dia kesulitan untuk mengerjakan tugasnya gitu. Oke, terus ini apa? Buku pelajaran. Oke, ya. Sesuai dengan konteksnya benar-benar. Ilustrasi seorang gadis, ya, grafis rangkaian kalimat pendek mengabarkan keluhan dari masalahnya. Oke, tugas meringkas sendiri. Simbolik jam pasir waktu semakin menipis. Ilustrasi untuk inspirasi berikutnya. Oke, kombinasi antara ilustrasi Yasmin dan Al-Fatih. Kalau dari ini yang mana yang menurut kamu oke nih buat caption apa? Gambar untuk hari pertamanya. Yang mana? Ditunjuk aja, ditunjuk. Ini boleh juga sih nih kalau menurut aku. 2 apa 3 gitu ya, karena kan dia menggambarkan ininya ya, menggambarkan apa postingannya. Oke, ada yang mau ditanyain nggak, Fatia? Udah bisa kan ya, ngebikin apa rencana postingannya? Oh, ini ada lagi. Ini yang hari kedua. Oke. Berjuang keras di usia muda. Yasmin masih bingung menyelesaikan masalah tugasnya. Tapi bagaimana dengan Sultan Muhammad Al-Fatih pada usia yang sama? Oke. Mari kita simak kisah kepiawaian Al-Fatih di usia dini. Oh, ini fotonya ya, tadi ya fotonya ya. Saksikan terus. Oke, foto masjid. Mana tadi? Ilustrasi sedang belajar, grafis rangkaian singkat, oke. Simbolik seperti bintang bersinar atau ilustrasi pergantian cerita. Oh iya ya. Hmm,
Mungkin kan tadi pas yang di hari pertama dia menjelaskan tentang konfliknya si Yasmin kan. Mungkin di hari kedua bisa mulai eh apa ngasih ngasih ya ngasih introduction ke Sultan Muhammad Al-Fatihnya. Gimana dia berhubungan dengan cerita tersebut. Nah, baru deh dikasih apa foto masjidnya. Ini adalah foto masjidnya gitu ya. Oke, oke, Fatia. Nextnya siapa nih? Kak Cia. Menulis buku anak berjudul Tangkeno Negeri di Awan dengan Diawan apa di Awan? Dengan target pembaca usia 5 sampai 8. Buku ini cocok sebagai bahan read aloud. Oke. Buatkan rencana campaign. Oke. Terus apa nih? Ada perkenalan, sneak peek, profil karakter, video read aloud, kuis interaktif, dan ini kayaknya masih banyak di bawahnya. Jadi di hari pertama memperkenalkan buku dulu. Gambar cover buku dengan caption misterius. Sesuatu yang ajaib sedang terjadi di Tangkeno Negeri Diawan. Penasaran? Pantau terus. Oke. Oke, good. Ah, ini kalau udah ada covernya ya. Kalau misalnya belum ada, mungkin lebih ke ini aja. Apa latar ceritanya ini di mana gitu kan? Ini eh, tempat nyata atau fiktif? Eh, Kak Cia. Kak Cia. Oke, oke. Next aja ya. Jadi yang kalau misalnya dia mana? Kalau misalnya belum ada covernya dan ini adalah tempat yang nyata, kita bisa masukin aja gambar tempat tersebut. Kalau misalnya dia tempat fiktif, mungkin kita bisa bikin gambarnya di AI, terus kita posting gambar tersebut. Ini adalah latar cerita buku terbaru saya gitu. Misalnya ini sesuatu yang ajaib sedang terjadi, bla bla bla. Menggambarkan isi singkat eh, gambaran singkat tentang isi buku di postingan kedua. Oke. Mhm. Potongan cerita berarti ini kutipan ya, kutipan. Sertakan caption. Oke. Hari ketiga profil karakter. Oh ya, salah satu karakter utama ya. Gunakan caption membuat orang penasaran. Oke. Hari keempat read aloud. Heeh, di mana Anda membacakan beberapa halaman pertama buku. Nah, ya, bagus nih. Karena ini kan emang dia tujuannya untuk read aloud ya. Ini aku kecilin supaya kelihatan semua deh. Hari kelima kuis interaktif. Nah, bagus nih. Bisa ada interaksi dengan pembaca. Hari keenam testimoni dan pengumuman peluncuran. Biasanya kan kita sebelum sebelum rilis tuh kan ada kayak beta reader kan. Ada orang yang udah membacanya terlebih dahulu. Kita bisa masukin sebagai testimoni. Ini bagus juga buat promo bukunya. Oke, terus gambar apa yang disertakan? Cover buku. Oke. Ilustrasi karakter. Terus, oh ya, ilustrasi adegannya ya. Bisa-bisa. Terus, video read aloud. Oke. Behind the scene. Nah, ini bagus juga nih. Biasanya suka ada kan, misalnya di penulis lagi ngetik gitu di kafe. Walaupun sebenarnya aslinya sih ngetiknya di rumah, di kamar, tapi buat estetik gitu ya, bikin orang tertarik ke kafe dulu buat difoto. Nah, itu bisa. Atau kalau emang kamarnya apa meja belajarnya ini gitu rapi gitu kan enak di ini buat difoto, bagus nih. Jadi kan orang, oh iya nih kayak keren nih. Jadi oke lah menurutku sih. Ada yang mau ditanyain Kak Cia atau ada komentar? Aku kok nggak dengar suaranya ya. Oh, ada di chat.
room. Oh iya, nggak kedengeran. Aku malah nggak dengar suaranya Kak Cia. Ini tadi Fatih juga udah nulis, tapi aku kok nggak dengar ininya ya, notifnya. Pangkena negeri di awan. Oke, di awan, di-nya kasih spasi, terus awan. Oke, nextnya terakhir ya, Sabira. Ini yang mana ini? Oh, ini dari atas. Iya, ini aku masih mikirin Eh, hari 4-nya Kak, lagi ditulis. Belum selesai. Oke, ini bisa jadi 2 slide kalau memang kurang. Ya Kak, Sedang membuat bikin 2. cerita tentang kotak anti bosan. Wis. Boleh nih, kayak kantong Doraemon. Tuh, ini kotak. Di sini Biri, tokoh utama yang bosan di rumah selama pandemi. Dan kakaknya Lea. Diberi misi rahasia oleh ibunya untuk menghilangkan rasa bosan mereka. Oke. Yang pertama, hari pertama teaser novelnya. Oke, yuk kenalan dengan Biri, anak yang bosan selama liburan karena pandemi. Apa yang akan dilakukan untuk membuat liburannya lebih menyenangkan? Oke. Eh, oh ini ya, dengan ini gambarnya apa yang pertama? Udah nanyain belum? Gambarnya mungkin apa ya? Belum Kak. Belum ya? Mungkin nanti ya gambar orangnya kali ya, karakternya ya. Atau gambar tentang pandemi gitu juga bisa sih. Terus poster yang menampilkan karakter utama. Oh ini nih, karakter utamanya. Biri adalah anak yang cerdas, kreatif, dan suka bermain. Memberi kotak anti bosan. Ini kegeser. Oke, jawaban. Ini gambar mungkin bisa ini nih. Sebuah kotak misterius gitu kan. Iya Kak, Bikin juga kepikirannya gitu. Tapi bikin di AI bisa bikin tuh. Terus kayak backgroundnya mungkin kamarnya dia gitu atau gimana. Terus hari ketiga apa nih? Poster bermasa-masa. Nah, ini hampir sama ya, kayak yang di hari kedua ya. Mungkin nanti bisa dimodif atau kamu minta usul lain aja, misalnya kamu kurang suka, kamu bisa beri aku 7 ide lagi untuk rencana kampanyenya gitu. Terus Kak, itu apa nih? nggak aku yang bikin tadinya Kak. Oh gitu. Ya bisa juga bisa. Nanti ditentukan aja nih ininya apa gambarnya. Maka ini jadi begini ya. Oh gini nih. Ditentukan gambarnya apa gitu ya. Biar ada variasinya. Yang keempat belum selesai Kak. Oke. Ilustrasi. Ilustrasi kok bukannya tadi udah ya? Mungkin yang keempat nih yang kutipannya aja nih. Kan kutipannya belum. Iya, kayaknya aku pengen bikin pembahasannya agak nebak isi kotaknya mungkin Kak, tapi masih dipikirin. Terus, oh ini kutipannya, oke. Liburan di rumah bisa jadi menyenangkan kalau kita pandai bersyukur. Oke. Tanggal liris novel dan Aku takut sampul. spoiler malah. Kenapa? Karena ceritanya agak pendek, jadi aku takut spoiler malah. Makanya ini kutipannya diganti apa ya, kayak gitu. Soalnya kan takut lupa. Captionnya kalau emang terlalu spoiler, kamu bisa ini sih, bisa edit aja. Misalnya, ini tadi spoilernya apa deh? Yang hari 1 Kak, hari 2. Hari kedua. Oh ini ibunya memberi kotak ini. Iya. Oh oke. Oke, jadi seperti itu. Kalau misalnya kamu kurang suka jawabannya, bisa minta yang lain. Atau kamu coba AI yang lain. Biasanya ada tipikalnya sih. Misalnya si Bart nih dia sukanya ngasih jawaban kayak gini. Kalau si ChatGPT kayak gini. Claude kayak gini gitu.
Jadi bisa nggak cuman di satu chatbot aja, kamu bisa coba di beberapa chatbot. Aplikasinya tadi selain Bard apa aja Kak? Ini nih ada di atas nih. Oh. Ini nih. ChatGPT, Claude itu lewat ini poe.com. Atau yang ini atau yang ini, kita bisa pilih. Oh, oke. Oke. Udah semua ya, berarti. Ada yang mau ditanyain lagi? Insya Allah tidak Kak. Insya Allah udah pada jago-jago semua nih. Berry. Oh, ini tadi namanya salah ya. Aku bilangnya Biri. Bacanya Berry. Berry dong tokohnya Afrin. Oke. Kan beruang itu bear, tapi pakai ya gitu aja berry. Oh iya, Berry. Bear. Oke. Sepertinya sudah selesai workshop kita kali ini. Juga rangkaian workshopnya udah 7. Udah semuanya. Terima kasih buat yang udah datang. Thank you Afrin, Ali, Fatia, Kacia, Naila, dan Sabira. Semoga bermanfaat dan bisa ngebantu buat buat menulis bukunya maupun memasarkan bukunya ya. Kalau misal masih ada pertanyaan, bisa disampaikan di grup biar yang lain juga dapat pencerahan. Oke, sudah jam 9:30. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Izin Thank you Kak. semua.